melaporkan kasus-kasus pergaulan bebas yang semakin meningkat. Peningkatan kasus tersebut akan memberikan dampak buruk bagi generasi muda. Nilai moral dan etika yang selama ini dijunjung tinggi dapat terkikis. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai permasalahan seperti terganggunya kinerja belajar, terutama bagi para siswa. Pilih pergaulan yang membangun, jangan takut berkata tidak. Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku sosial yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Istilah bebas sendiri merujuk kepada suatu kebebasan yang tidak terkendali di mana individu ataupun kelompok melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan tanpa mempertimbangkan norma-norma agama, adat istiadat, hukum, dan juga etika yang berlaku dalam suatu masyarakat. Apa aja sih jenis-jenis pergaulan bebas? Yang pertama yaitu seks bebas. Seks bebas merupakan hubungan seksual yang terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan. Seks bebas dapat berdampak buruk bagi kegiatan akademis maupun sosial remaja. Yang kedua adalah minum minuman keras. Segala jenis minuman yang mengandung alkohol bersifat memabukkan dan juga bersifat tidak baik bagi kesehatan ataupun mental dari remaja. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah obat-obatan yang mengandung zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi psikologis dan juga mental remaja yang menyebabkan mereka ketergantungan terhadap zat tersebut. Dan yang keempat adalah merokok. Merokok adalah kegiatan yang dianggap sebagai tren ataupun apabila ada remaja yang melakukan hal tersebut maka dia akan dianggap keren oleh teman-temannya. Padahal rokok mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan paru-paru, jantung maupun sistem reproduksi dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Siapa yang suka kebut-kebutan di jalan? Ya, jadi ini bisa disebut sebagai balap liar. Jadi balap liar adalah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk mengadu kendaraan seperti motor atau mobil di tempat yang tidak semestinya, contohnya di jalan umum. Hal tersebut dapat memberi bahaya atau risiko bagi pengendara dan diri sendiri. Selanjutnya ada clubbing. Jadi apa itu clubbing? Mungkin dianggapnya biar lebih kece, biar lebih gaul, ya. Tapi sebenarnya clubbing adalah sebuah aktivitas atau kegiatan berkumpul di sebuah klub malam atau tempat hiburan yang biasanya terdapat minuman beralkohol. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Yang pertama, tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya pendidikan di keluarga membuat remaja mudah terpengaruh dalam pergaulan bebas. Faktor yang ketiga adalah ekonomi keluarga. Perekonomian yang kurang berkecukupan beresiko membuat remaja putus sekolah, apalagi ditambah keluarga yang tidak mendukung dan tidak berusaha. Akibatnya, remaja dengan tanpa sadar terjerumus dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini nantinya dapat mempengaruhi bagaimana karakter dan juga perilaku dari seseorang. Faktor yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah penyalahgunaan internet. Arus informasi pada masa kini sangatlah masif dan juga tidak dapat terhindarkan, terutama bagi para remaja yang dapat mengakses internet dengan sangat mudah. Maka dari itu, wawasan dari orang tua sangatlah dibutuhkan saat remaja sedang berselancar di sosial media. Berikut adalah 5 cara mencegah dan mengatasi pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang pertama, menanamkan nilai keagamaan. Peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk menanamkan dan membentuk nilai-nilai keagamaan pada anaknya. Sebisa mungkin, sejak dini, anak-anak diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai agama untuk membentuk keimanan dan ketakwaan mereka. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Salah satu faktor remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus mampu menciptakan ruang terbuka, lalu berdiskusi dan membantu anaknya untuk menyelesaikan persoalan mereka, terutama terkait tekanan dalam pergaulan. Yang ketiga, mengenali lingkungan pergaulan. Selain membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, keduanya harus bisa mengenali lingkungan pergaulan. Orang tua harus bisa mengenali rekan-rekan anaknya
untuk memantau dan mengawasi pergaulan anaknya apakah akan mengarah pada hal yang positif atau pada hal yang negatif. Sedangkan anaknya harus bisa memilih dan memilah teman-teman bergaul mereka untuk membentuk karakter pribadi mereka sendiri. Selanjutnya, dampak umum pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas yang pertama dimulai dari masalah kesehatan, yaitu masalah fisik. Risiko tinggi terkena penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak organ tubuh. Selanjutnya, dampak kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya seringkali muncul akibat tekanan sosial, rasa bersalah, dan juga penyesalan. Terlibat dalam pergaulan bebas juga dapat merusak citra dan reputasi seorang remaja di lingkungan sosial, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Akibat dari permasalahan kesehatan, kehamilan, atau tekanan sosial, banyak remaja yang memilih untuk putus sekolah. Pergaulan bebas juga memberikan dampak pada kecenderungan untuk terus terlibat dalam perilaku beresiko seperti narkoba, alkohol, atau hubungan yang tidak sehat. Remaja juga dapat kehilangan fokus pada tujuan hidup dan masa depan yang lebih baik. Dampak pergaulan bebas remaja pada pendidikan seringkali menyebabkan konsentrasi terganggu, sulit fokus belajar, dan sering absen dari sekolah. Motivasi belajar menurun akibat tekanan sosial dan juga masalah pribadi. Merasa malu atau takut untuk bergaul dengan teman-teman yang lain, terutama yang memiliki prestasi baik. Siswa-siswi menjadi sering melanggar tata tertib sekolah dan terlibat dalam perkelahian atau tindakan kekerasan lainnya. Dampak dari pergaulan bebas juga dapat menyebabkan remaja sulit membuat pilihan yang tepat terkait masa depan pendidikan karena terpengaruh oleh lingkungan pergaulan. Mengajak para remaja ke kegiatan yang positif agar terhindar dari hal-hal tersebut, seperti bermain video game, nonton film, membaca buku, tapi dengan catatan tetap diawasi agar tidak terjerumus pada hal yang tidak baik. Yang kelima, memberikan aturan tegas baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jika di rumah, orang tua harus mengetahui jika anak-anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dengan memberikan sanksi yang tegas dan mendidik. Jika berada di masyarakat, remaja yang terlibat dengan pergaulan bebas harap dilaporkan pada pihak berwajib atau kepada dinas sosial dan pemuka agama agar diberikan sanksi sosial maupun pendidikan yang baik. Bersama kita bangun masa depan kepada tanpa pergaulan bebas.